Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa di rumah? Kembali lagi program Kesehatan Jendela hadir menjumpai Anda. Tentunya pemirsa, program Jendela membahas mengenai beragam permasalahan tentang kesehatan. Dan pemirsa, pada malam hari ini tentunya kita akan membahas mengenai kanker dengan jumlah kasus terbanyak, yaitu kanker payudara, dan menjadi salah satu penyebab kematian utama akibat kanker. Dan oleh karena itu, sebagian besar pasien kanker payudara sendiri ini datang berobat pada stadium lanjut. Padahal jika terdeteksi dini dan segera diterapi, sebetulnya kanker bisa dikalahkan dengan deteksi dini kanker payudara. Dan tentunya kita akan membahasnya pada malam hari ini bersama Dr. Haji Beni Kusuma SPB Subspesialis Onka Mars dari Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang tentunya. Dan langsung saja kita berkenalan bersama dokter kita pada malam hari ini. Halo, selamat malam dokter. Selamat malam. Aduh, ceria sekali ini dokter. Ini bagaimana kabarnya nih dok? Amin, alhamdulillah sehat-sehat. Sehat, tetap sehat walaupun dengan cuaca yang Agak tidak sedikit sehat ya dok. Baik, dokter, kalau untuk tema kita pada malam hari ini adalah deteksi dini kanker payudara, dokter. Seperti biasa tentunya dokter ya. Sedikit ini dokter mengenai kanker payudara ini sendiri itu apa ini dokter, kanker payudara ini sendiri? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa TV Sriwijaya yang saya hormati. Juga tak lupa untuk perkumpulan P2WKWP yang saat ini sangat berperan dalam dan peduli dengan para penderita kanker payudara. Jadi sebelum kita memulai, Mbak Desti, mungkin kita samakan persepsi terlebih dahulu. Boleh dokter. Jadi kalau kanker payudara itu adalah suatu neoplasma ganas dari jaringan mesencim payudara. Nah, tetapi kanker payudara ini memiliki satu keistimewaan. Apa keistimewaannya? Yang pertama, dia artinya bersifat menyebar. Jadi artinya bahwa menyebar terjadi apabila biologi tumor itu berubah. Itu yang pertama. Kemudian kedua, dia bersifat heterogen. Arti heterogen di sini adalah satu penderita bisa memiliki lebih dari satu tipe kanker payudara. Nah, inilah satu keistimewaannya. Tapi sebelum kita berbicara lanjut, mungkin Mbak Desi, Ya, dokter. saya akan memberikan informasi konkret tentang kanker payudara ini. Kita menilai dari segi statistik. Kita mulai aja mungkin tahun 2015. Kanker payudara itu adalah antara laki dan perempuan hampir sama. Karena laki-laki tahun 2015 itu ranking pertamanya itu adalah prostat. Yang kedua itu adalah kanker paru dan seterusnya. Tapi pada wanita yang tertinggi itu adalah kanker payudara. Dan yang tidak mengenakan lagi, dia merupakan satu penyebab kematian yang utama pada wanita yang menderita kanker. Itu yang pertama. Tapi kalau kita kembali lagi, kemudian ditarik lagi tahun 2018, itu sedikit berbeda. Kanker payudara ini menduduki ranking kedua, bukan yang pertama lagi. Nah, tetapi dalam hal penyebab kematian, dia turun menjadi ranking kelima. Itu artinya bahwa pengobatan kanker payudara sudah cukup baik. Nah, tetapi di tahun 2020 itu kita khususnya dari bagian bedah onkologi seluruh Indonesia sedikit agak merasa tersentak, karena kalau melihat dari perkembangannya tahun 2020 kanker wanita yang terbanyak di dunia, begitupun di Indonesia, itu adalah ranking pertama kanker payudara, walaupun kematiannya itu tetap menduduki ranking kelima. Tetapi sebagai catatan bagi kita di tahun 2030 nanti, itu ada orang dari India, kalau tidak salah Bapak Fairley, memperkirakan
kemungkinan kanker payudara itu akan meningkat 50% dari data yang ada. Kalau tidak salah tercatat di tahun 2012 itu kanker payudara itu yang secara umum itu ini di India itu 23.000 sekian, 23.800. Diperkirakan kemungkinan kasus barunya meningkat 50%, itu diperkirakan 52.000 sekian, jadi 50%. Nah, inilah yang harus kita waspadai. Jadi memang betul kanker payudara di Indonesia sampai hari ini tetap ranking pertama dan merupakan suatu faktor penyebab kematian yang pertama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tercatat juga bahwa di tahun itu 2015 data menyatakan bahwa kanker payudara di Indonesia itu 61.682 jumlahnya pada tahun 1 tahun. Dari sekian banyak itu ternyata ada 19.750 yang meninggal. Artinya setiap 1 tahun itu 54 yang meninggal. Dari 54 itu nanti ternyata hanya 11 orang yang memiliki tipe yang sangat berbahaya. Namanya sifatnya itu bisa agresif, cepat tumbuh, cepat kambuh, cepat menyebar. Itu lebih kurang 15%. Itulah yang disebut dengan memiliki suatu petanda tumor yang disebut dengan hair to noy. Ini para ibu-ibu yang kebetulan ikut di PDWKWP, dia akan tahu ini apa yang disebut dengan hair to noy positif 3. Nah, inilah yang jadi permasalahan bagi kita, tapi kita cukup berterima kasih kepada pemerintah. Pemerintah memberikan suatu bantuan yang nyata, bahwa pemerintah yang ditangani oleh BPJS memberikan satu kemudahan bagi kita, bahwa pasien-pasien dengan hair to noy positif 3 itu mendapatkan obat yang khusus, dan obat itu mahal. Tapi alhamdulillah para peserta BPJS bisa mendapatkannya. Itu yang sebagai informasi yang penting. Oke, baik. Demikian Mbak Desti. Baik, dokter. Karena tadi untuk kanker payudara ini sendiri ini ranking pertama ya, dokter. Betul. Ya. Dan kalau untuk pentingnya kita harus peduli dengan melakukan tentunya deteksi dini kanker payudara ini, seberapa penting ini, dokter? Kalau untuk deteksi dini, saya kira itu sangat penting. Deteksi dini itu nanti kita bagi, ada yang sadari, ada yang sadarnis. Kalau sadari itu deteksi yang dilakukan pemeriksaan payudara oleh penderita itu sendiri tanpa menggunakan alat tambahan. Nah, itu yang disebut dengan sadari. Kalau sadarnis itu bisa dilakukan medis, para medis dengan menggunakan alat tambahan. Dalam ini bisa USG, bisa mamografi, bisa PET scan dan sebagainya. Apakah penting pemeriksaan payudara? Oh, itu sangat penting. Kenapa? Pemeriksaan fisik yang kita lakukan kepada kita sendiri sebagai medis, para medis ataupun para ibu-ibu yang kita latih yang melakukan sadari, itu pemeriksaan fisik itu bisa menemukan kelainan payudara 85%. Nah, kalau sudah 85% dia kirim ke kita, kemudian kita melakukan pemeriksaan USG, nilainya akan bertambah menjadi 90%. Finalnya kita melakukan dengan biopsi, itu menyebabkan terdiagnosanya itu menjadi 100%. Apakah kelainan payudara itu jinak ataupun ganas. Demikian. Oke, baik. Berarti memang kita sebelum bisa melakukannya sendiri ini, dokter, dengan sadari ya, Betul. dokter, tanpa menggunakan alat. Dan sedangkan untuk menggunakan alat sendiri itu sadarnis. Betul. Itu apabila kita sudah menemukan gejalanya atau bagaimana itu, dokter? Nah, ini penting sekali. Jadi saya menghimbau kepada semua wanita, karena sebagian wanita yang datang ke kita itu dia tuh sebetulnya takutnya bukan dengan takut dengan benjolan, tetapi takutnya itu dengan nyeri. Nah, itu terbalik. Jadi mulai hari ini selalu ya, setiap tahun selalu saya ngomong seperti ini, karena hal yang seperti ini
kayaknya ringan, tetapi ini sangat menentukan. Mulai hari ini kita mengharapkan dari medis kita mengharapkan bahwa wanita itu jangan takut nyeri pada payudaranya. Yang ditakutkan itu benjolan. Kenapa? Kalau dari suatu data yang kita dapatkan bahwa benjolan pada payudara itu dominasinya 72%. 72 sampai 78%. Nyeri itu cuma 12%. Kemudian yang lainnya krusta itu cuma 4%. Kemudian nipple discharge itu cuma 1%. Oke, nipple discharge itu adalah keluarnya cairan dari payudara. Nah, itu adalah satu istilahnya bahwa gejala awal, tanda awal. Sedangkan yang perlu dipahami itu adalah gejala daripada suatu kanker payudara yang mudah diingat. Benjolan, ada suatu benjolan pada payudara. Kalau sudah ada benjolan payudara, kemudian apalagi benjolan itu diikuti dengan benjolan pada ketiak, itu tanda awal. Kemudian terjadi perubahan daripada warna kulit payudara. Yang normal bisa menjadi merah, kemudian bisa menjadi kulitnya seperti kulit jeruk. Mohon maaf, bukan vulgar, ini istilahnya puting susuhnya. Kadangkala timbul seperti ada keropeng-keropeng. Nah, itu waspada. Kemudian juga harus waspada adanya suatu cekungan ataupun kulit payudara tertarik ke dalam. Apalagi satu lagi adalah payudaranya, puting susunya juga tertarik ke dalam. Dan yang paling lagi yang suka dianggap ringan itu adalah keluaran cairan dari payudara. Nah, inilah gejala awal-awal yang harus diketahui. Kalau ada seperti hal-hal yang seperti itu, jangan dianggap ringan. Cepatlah datang ke kami. Kami di Rumah Sakit Umum siap. Kita punya polikliniknya, kita buka setiap hari. Itu kita full kekuatan di sana. Kemudian alatnya juga sudah memadai. Teknik operasinya pun kita sudah memiliki, sehingga insya Allah mudah-mudahan pasien yang kita tangani itu adalah akan harapannya bisa sembuh. Harapannya. Ini yang jadi yang merupakan salah satu tujuan kami. Demikian Mbak Desi. Baik, berarti memang jika sudah ada salah satu dari gejala tersebut ya dari dokter yang sudah disampaikan itu sudah ada benjolan ataupun ya terasa aneh ya dokter. Betul. Ya, karena yang merasakannya memang hanya diri sendiri. Betul. Jadi memang bisa langsung segera datang dan konsultasi ya dokter ya. Datang. Baik, dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali dokter. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364666. Kami akan kembali tetap di Jendela. Dr. Indah Puspita, spesialis jantung pembuluh darah, konsultan ehokardiografi di Rumah Sakit Muhammad Hussein, Palembang. Sehari-hari saya menangani pasien penyakit jantung koroner yang datang ke poliklinik ataupun dirawat inap. Pasien-pasien ini adalah pasien dengan penyumbatan pembuluh darah jantung, yaitu pembuluh darah jantung koroner, yang kadangkala sudah menjalani tata laksana berupa pelancaran aliran pembuluh darah koroner, baik melalui teknik pemasangan ring ataupun teknik operasi bypass. SMR atau extracorporeal shockwave myocardial revaskularisasi adalah teknik pemberian gelombang kejut yang akan merangsang pembentukan pembuluh darah baru di pembuluh darah jantung koroner atau dengan istilah neovaskularisasi koroner. Teknik ini dilakukan dengan mengaplikasikan alat yang memberikan gelombang kejut dengan tegangan yang rendah dan tidak ada resiko, dan kemudian tidak ada keluhan yang dirasakan oleh pasien selama tindakan. Pasien yang menjalani SMR akan menjalani pemeriksaan awal berupa strain ehokardiografi dan stres ehokardiografi. Bagi pasien-pasien yang telah direkomendasikan untuk menjalani SMR, maka akan mendapatkan jadwal di mana prosedur ini dilakukan melalui rawat inap. Alat aplikator pada SMR akan diarahkan sesuai dengan zona yang ditentukan. Pasien menjalani tindakan SMR selama kurang lebih 30 menit. Hingga saat ini Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang adalah satu-satunya rumah sakit
di Indonesia yang menyelenggarakan terapi ASMR secara rutin. Terapi ASMR ini dapat menjadi alternatif dalam membantu pasien-pasien penyakit jantung koroner yang masih mengalami nyeri dada. Walaupun telah diterapi dengan obat-obatan anti nyeri dada, telah diterapi dengan pemasangan ring, ataupun telah diterapi dengan operasi bedah pintas jantung koroner. Maka dari itu, jangan ragu-ragu untuk memanfaatkan terapi ASMR ini yang difasilitasi penuh oleh Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang sebagai salah satu layanan unggulan Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Saya Yohanes Eko Hadirono, usia saya 65 tahun. Pertama menjadi pasien di rumah sakit ini tahun 2015. Mengalami tindakan, saya harus mengikuti 3 seri. Nah, 1 seri itu 3 kali tembakan. Dan hari ini merupakan hari yang seri ketiga. Seri pertama saya mencoba ngetes jalan kaki tanpa minum obat dan terlaksana jalan kaki sampai 1 jam tidak mengalami sakit. Dan selama saya dilayani di rumah sakit ini, saya dilayani dengan bagus, terutama dokter dan juga rawatnya. Kepada masyarakat, silahkan untuk ikut ASMR ini. Setelah ASMR ini, saya merasa sakit di dada saya itu berkurang. Terima kasih Rumah Sakit Dr. Muhammad Hussein Palembang. Acara ini dipersembahkan oleh Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo Manca dulur galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati, solusi untuk keluarga sehat. Usada Bali, waras herbal. Acara ini dipersembahkan oleh
Baik, kembali lagi di Jendela Pemirsa, masih bersama Dr. Haji Beni Kusuma SPB Subspesialis Onka Mars dari Rumah Sakit Muhammad Tosin Palembang, dan tentunya masih dengan tema kita deteksi dini kanker payudara. Untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364666. Baik, dokter, kita lanjutkan kembali ini, dokter. Kalau tadi kita berbicara tentang sadari dan juga sadar di sini, dokter, ya. Betul. Dan juga ada beberapa ya gejala-gejala yang sudah disebutkan tadi. Kalau untuk sadari sendiri, dokter, itu bagaimana cara kita bisa melakukannya sendiri ini, dokter, untuk sadari ini? Oke. Kalau kita berbicara masalah sadari, Mbak Desti, mungkin satu pertanyaan yang sangat penting, apakah kanker payudara itu bisa dicegah? Nah, ini yang sekarang ada kontroversialnya, ada yang menyatakan bisa, ada yang menyatakan tidak. Tetapi dalam sadari ini, kami terus saya lebih cenderung tidak bisa dicegah. Karena kenapa? Karena kalau bisa dicegah, maka kita mencari pencegah tentunya kita bertujuan bagaimana mencegahnya. Tetapi tidak. Jadi pada sadari ini kami tidak melakukan satu pencegahan, tetapi adalah pendekatan. Jadi pendekatan sadarinya itu dapat 3 langkah. Ada pendekatan yang primer, ada pendekatan yang sekunder, ada pendekatan yang tersier. Nah, kalau pendekatan primer itu komponennya itu adalah, contohnya kita melakukan suatu pola hidup yang sehat, makan yang sehat, aktivitas yang sehat, olahraga cukup, kemudian berpikir positif. Pertanyaannya, apakah dengan seperti ini bisa mencegah? Jawabnya bukan bisa mencegah, tetapi menunda. Nah, itu konsep. Baik. Kemudian kedua, itu pendekatan secara sekunder. Baik. Nah, maksud pendekatan secara sekunder di sini, Mbak Desti. Baik, dokter, mohon maaf, dokter, ini kita ada penelpon, kita angkat dulu sebentar ya, boleh, dokter. boleh. Baik, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Halo, Ibu. Halo, selamat malam. Oke, Ibu Meta. Ya. Baik, Ibu Meta, ada yang ingin ditanyakan, Ibu? Silakan. Assalamualaikum, selamat malam, Dokter Beni dan Mbak Desti. Ya, Bu Meta, selamat malam. Halo, selamat malam, Mbak Desti dan Dokter Beni. Ya, selamat malam, Mbak Meta. Iya, dokter. Terima kasih Mbak Desti atas waktunya. Terima kasih ya, Mbak Desti. Iya, baik, silakan, Ibu. Begini Mbak Desti, saya ingin tanya sama Dokter Beni. Menyimak dari paparan dari Dokter Beni sedikit miris ya dengan kondisi mengenai kanker payudara ini di Indonesia. Yang ingin saya tanyakan adalah apa penyebab kanker payudara atau faktor-faktor risiko apa saja yang dapat meningkatkan terjadinya kanker payudara agar kaum perempuan yang belum terkena atau terkena bisa lebih hati-hati dan waspada. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Dr. Beni, Mbak Desti. Ya. Oke, Mbak Meta, ini Mbak Desti, ini Bu Meta ini ketua P2WKWP kita yang ada di Sumsel ini. Dialah sebagai orang yang menggerakkan perkumpulan itu, sehingga yang saya rasakan memang ada sangat bermanfaat. Ya, Jadi sehubungan dengan pertanyaan ini, faktor-faktor apa benar yang bisa menyebabkan kanker payudara, faktor risiko? Jadi begini Bu Meta, para pemirsa sekalian, bahwa faktor-faktor yang pertama itu adalah faktor hormonal. Jadi hormonal itu memegang istilahnya andil besar dalam memicu terjadinya suatu kanker payudara, itu 60-70%. Dan biasanya hampir 70% juga terjadi pada wanita-wanita yang postmenopause. Itu yang pertama. Yang kedua adalah akibat daripada memanjangnya usia menstruasi. Jadi kalau misalnya 45 sudah postmenopause, kemudian memanjang menjadi 50, nah itu salah satu faktor.
Faktor ketiga itu yang disebut dengan mens yang dini. Kalau dalam bahasa kita Mbak Desti yang disebut dengan HPHT. Itu kurang dari 14 tahun, jadi 10 tahun. Begini, jadi artinya 10 tahun orang itu sudah terkena paparan estrogen. Estrogen itu hormon yang penyebab biang kerok untuk terjadinya suatu kanker payudara. Kemudian yang keempat, itu adalah para wanita karir yang menunda suatu kehamilan di atas 35 tahun. Nah, ini yang jadi masalah. Kemudian yang paling penting lagi, selain faktor-faktor tersebut, ada juga penggunaan alat-alat KB. Tapi penggunaan alat KB ini, itu apabila pada KB tertentu yang dipakai lebih dari 20 tahun. Misalnya KB implan. Itu juga cenderung untuk memicu. Makanya kita memakai implan itu tidak pernah lebih dari 20 tahun. Kemudian itu yang pertama itu hormonal. Yang kedua faktor genetik. Nah, faktor genetik ini memang diturunkan. Kalau diturunkan tentunya tidak bisa kita cegah. Bisa akan terjadi. Nah, ada satu faktor yang ketiga. Itu adalah faktor yang berhubungan dengan pola hidup. Pola hidup yang kurang baik. Maksudnya di sini adalah memakan makanan yang berlebihan sehingga akan terjadi suatu penumpukan lemak, dan ini merupakan bahan bakar untuk pembuatan daripada estrogen. Jadi bahan dari estradiol kemudian dipecah menjadi estrogen. Nah, inilah yang perlu dipahami. Jadi kan nanti ada satu pertanyaan, apakah makanan A, makanan B itu dapat menyebabkan suatu kanker payudara? Itu sebetulnya kalau dia ada hubungan dengan pola hidup yang kurang baik, di mana terjadi makanan yang tidak terkontrol, kemudian terjadi kegemukan. Nah, kegemukan ini faktor risiko untuk terjadi kanker payudara. Demikian. Baik. Demikian Bu Meta. Baik dokter, berarti ada 3 faktor hormonal, genetik, dan juga pola hidup ya dokter ya. Baik dokter, kita ada penelpon lagi, kita angkat dulu sebentar ya dok. Boleh, halo, silakan. selamat malam. Selamat malam. Ya, dengan Ibu Maya, silakan Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Mau tanya dikit nih sama dokter Benny. Silakan Bu Maya. Iya, ini dok, ini ada kejadian nih teman saya nih. Teman saya itu pada tahap awal, pada saat biopsi dia itu dinyatakan kanker dengan grade 2. Ya. Dari di salah satu rumah sakit di Palembang ya. Oke, nah, Ibu. karena kurang yakin, jadi dia itu diambil sampel lagi, sampelnya dibawa ke rumah sakit umum. Ya. Hasilnya tetap dengan grade 2. Ya. Kasih ya dok ya, di rumah sakit Palembang juga. Tapi hasilnya itu yang anehnya, hasilnya itu dia itu bebas dari kanker, tidak ada kanker. Nah, yang ingin saya tanyakan, dia juga bingung, gimana saya ini harus bertindak? Karena di hasil lab 2 itu menyatakan bahwa dia grade 2. Tapi ketika dia berobat di salah satu rumah sakit, dan dokternya teman dokter Benny juga, dikatakan bahwa dia itu terbebas dari kanker dok, tidak ada kanker. Jadi dia tidak melalui pengobatan apapun, tidak diobati secara hormon, tidak lupa tidak makan obat, dan juga tidak di kemo. Begini Bu, begini. Jadi dia tuh pengen bertanya sama aku dok. Begini Bu, jadi yang kalau tanya sama dokter, ya. Begini Bu Maya ya. Kalau misalnya kita ada suatu penderita, kemudian dia ada keluhan, kita tangani, kemudian kita operasi yang pertama, namanya biopsi ya Bu ya, betul itu ya? Ya, biopsi dok. Hasil biopsinya apa Bu? Hasil biopsinya yaitu kanker grade 2 dok. Oke, biopsinya di mana Bu? Rumah sakit Siti Fatimah. Oke, Siti Fatimah. Kemudian itu dokternya dan juga pasiennya itu, jadi hasil biopsinya itu juga dirujuk ke laboratorium Rumah Sakit Muhammad Hussein. Bukan. Hasilnya juga tetap grade 2 dok. Bukan. Maksud saya gini.
Pasien itu di Rumah Sakit Siti Fatimah, kemudian setelah itu adalah grade 2 ganas, kemudian dioperasi nggak dianya Bu di rumah sakit kita, Rumah Sakit Muhammad Hussein? Tidak, dia berobat di rumah sakit. Waktu mastektomi dia di rumah sakit Siti Khadijah. Mastektomi di rumah, berarti sudah dilakukan mastektomi Bu dianya Bu? Iya, hasil mastektomi itu dok yang bingung tuh hasil mastektominya itu dok. Jelas, oke, saya ngerti. Begini Bu, pertama kali dianya rumah sakit dari Fatimah itu ternyata adalah suatu keganasan. Kemudian pasien ini harus dilakukan tindakan mastektomi. Kenapa dia pindah ke Khadijah saya nggak ngerti. Oke, di Khadijah dilakukan mastektomi, betul itu Bu. Nah, tetapi hasil jawaban dari Rumah Sakit Khadijah tidak ditemukan apa-apa. Itu bisa, artinya di rumah sakit di sana ibu itu ibu yang beruntung. Kenapa? Pada pemeriksaan pertama itu waktu operasi pertama di Fatimah, artinya tumornya itu sebagian besar sudah diangkat. Jelas Bu? Gitu ya dok. Tetapi ada beberapa kemungkinan kalau dianya sudah dilakukan seperti itu, maka tindakan lanjut kita menawarkan untuk melakukan tindakan lanjut yang disebut dengan tindakan operasi. Tindakan operasi mastektomi di sini itu adalah untuk mengeliminasi daripada tumor yang ada di payudaranya. Pertanyaan kita, kalau kita melakukan eksisi yang pertama, apakah payudaranya bebas tumor? Kemungkinan tidak, Ibu. Makanya tindakan harus dilakukan tindakan mastektomi. Nah, dari itu baru kita kejar nantinya dari PA. Nah, ini satu kesalahan juga. Seharusnya pasien itu dari Siti Fatimah kembali ke Rumah Sakit Muhammad Hussein. Kenapa ngujuk-ngujuk datang ke Khadijah? Karena datanya mungkin, tetapi tindakan di Khadijah itu benar. Tapi kalau datang ke Rumah Sakit Muhammad Hussein, tetap kita lakukan mastektomi juga kemungkinan, Bu. Yang jadi pertanyaan Ibu, yang pertama ada tumor, setelah dibuang tidak ada tumor gitu kan? Iya, bingung di situ dokter. Enggak bingung. Jadi betul itu. Ibu yang kita operasi di Khadijah itu orang yang beruntung. Kenapa? Ternyata pemeriksaan daripada patologi anatominya tidak menemukan lagi sisa tumor. Jelas Bu? Berarti bahagia dong dok temanku dok ya? Amin, alhamdulillah. Tetapi saran saya, si ibu itu harus tetap kontrol. Nggak boleh nggak kontrol. Karena tindakan operasi yang pertama itu adalah tindakan yang terbaik. Pertanyaan kita, kalau seorang kanker payudara yang sudah dilakukan tindakan mastektomi, apakah ibu yang dilakukan operasi pembuangan payudara tersebut dianya sembuh? Jawabnya belum. Karena apa? Karena nanti akan ada tindakan lanjut yang disebut dengan terapi sistemik. Nah, terapi sistemik ini mungkin juga bisa dengan melakukan kemoterapi, mungkin juga bisa dengan memakan obat, atau mungkin juga dengan radiasi. Nah, jadi sarannya untuk ibu ini harus kembali ke rumah sakit. Khususnya rumah sakit, boleh rumah sakit umum, boleh rumah sakit Khadijah, rumah sakit Fatimah, untuk melakukan suatu pemeriksaan yang disebut dengan pemeriksaan IHC. Nah, pemeriksaan IHC itulah nanti menentukan setelah dioperasi ibu ini harus dikemo atau makan obat, dan selanjutnya. Sebagai tambahan Bu, suatu penderita kanker payudara yang sudah dilakukan pembuangan payudara itu dikatakan sembuh total apabila sudah melakukan pengobatan yang disebut dengan sistemik. Jadi sudah melakukan terapi sistemik. Kalau sudah, itu biasanya bisa dikemo misalnya 6 kali. Setelah itu dia akan dilanjutkan dengan terapi lain.
bisa juga dengan radiasi, bisa juga dengan hormonal terapi. Kapan dikatakan sembuh? Dikatakan sembuh bila 10 tahun tidak kambuh lagi, maka ibu itu dikatakan sembuh. Jadi saran saya, ibu yang tersebut yang tadi dilakukan mastektomi di Siti Khadijah, silakan untuk kontrol, untuk kita cek ulang untuk apakah mendapatkan suatu terapi selanjutnya. Demikian Ibu Maya. Baik, terima kasih dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tadi kita sudah ada pendapat dari Ibu Meta dan juga Ibu Maya ya dokter ya. Baik dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali dokter, dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif masih bisa di 0711364666. Kami akan kembali tetap di Jendela. 確かめるよ消えることなく輝いている雨上がりの空のような心が晴れるような君の笑顔あふれている。Hai guys, sekarang pendaftaran di Polirawat Jalan RSMH wajib menggunakan pendaftaran online, yaitu daftarin aja. Untuk link pendaftarannya bisa kalian cek di bawah ini. Dengan daftarin aja, pendaftaran lebih mudah, lebih cepat, tidak perlu antri, dan tidak perlu membawa banyak berkas. Untuk pendaftarannya sudah bisa dilakukan mulai H-5 sampai minimal H-2. Setelah selesai melakukan pendaftaran, kamu akan mendapatkan verifikasi dari rumah sakit dalam bentuk barcode, atau bisa juga cek di data pendaftaran dan lakukan check-in 30 menit sebelum estimasi layanan. Acara ini dipersembahkan oleh Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo mancebisnya dolor galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati, solusi untuk keluarga sehat. Usada Bali, waras herbal. acara ini dipersembahkan oleh Baik, masih di Jendela pemirsa, masih bersama Dr. Haji Beni Kusuma, SPB Subspesialis Onka Mars dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, dan tentunya masih dengan tema kita deteksi dini kanker payudara. Untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif masih bisa di 0711364666. Baik dokter, kita lanjutkan kembali dokter. Kalau tadi ada beberapa yang sudah disebutkan adalah faktor resiko ya dokter ya. Nah, kalau untuk kanker payudara ini sendiri dokter, karena apabila sudah menyebar ini katakanlah dokter, menyebar dalam arti hal mungkin sudah stadium lanjut ya dokter, apakah ini bisa untuk disembuhkan dok? Nah, ini suatu pertanyaan ringan tetapi sangat penting. Begini, jadi kalau kita melihat stadium, jadi berdasarkan UICC itu kanker payudara kita bagi 4. Stadium 1 Mbak Desti, stadium 2
2A, 2B, stadium 3, 3A, 3B, stadium 4. Yang bisa dioperasi itu adalah stadium 3A, 2 dan 1. Nah, di stadium 3 ini ada 2, namanya 3B. 3B ini disebut dengan locally advanced, ya, yang operable, yang non operable, yang tidak bisa dioperasi. Nah, kelompok ini tidak bisa dioperasi. Ini kita lakukan tindakan adalah dengan kemoterapi langsung, bukan dioperasi. Jadi kita ambil sampel, setelah diambil sampel kemudian kita lakukan kemoterapi. Setelah kemoterapi kita bisa juga dengan menggunakan sistem istilahnya neoadjuvan. Kalau kemoterapi kita berhasil, maka kita lakukan suatu tindakan operasi. Pertanyaan Mbak Desti tadi, pada stadium lanjut apakah bisa disembuhkan? Kalau stadium 1 datang ke kita, yang kita dapatkan dengan deteksi dini, stadium 2A yang kita dapatkan atau 2B dengan deteksi dini, maka kemungkinan sembuhnya besar. Karena kalau sudah stadium 1, kemungkinan sembuhnya itu 80 sampai dengan 100%. Stadium 2 itu kemungkinan sembuhnya itulah antara 60 sampai dengan 80%. Stadium 3A itu kemungkinan sembuhnya bisa 60%. Nah, stadium 3B itu sudah mencapai 40% kemungkinan sembuh. Kalau stadium 4 itu cuma hanya 10% kemungkinan sembuh. Yang tidak sembuhnya itu, maksud tidak sembuh di sini, kita tidak membebaskan pasien tumornya, tetapi adalah tindakan pengobatan kita yang disebut dengan meningkatkan kualitas hidup. Jadi kualitas hidupnya yang kita tingkatkan, sehingga memang secara umum pasien itu tidak sembuh, tapi kekambuhan, komplikasinya itu yang kita tekan. Demikian Mbak Desti. Oke, baik dokter. Kalau untuk kanker payudara sendiri ini dokter, kalau dari tadi sudah kita jawab stadium 1, 2, 3, dan 4 yang pastinya dokter ya. Kalau untuk kanker payudara ini sendiri apakah bisa dicegah dok? Nah, sudah, kalau nggak salah memang sudah disinggung tadi. Memang kalau secara umum, kalau secara teoritis kemungkinan iya. Tetapi kapan teoritis itu bisa dilaksanakan? Jawabnya sulit. Sulit. Karena kalau secara teoritis ada suatu ilmu biologi molekuler itu dengan memotong DNA, RNA-nya dipotong, disambung. Itu adalah suatu pengetahuan yang mungkin masuk ke Indonesia ya. Mungkin 20-30 tahun yang akan datang. Tapi makanya pada saat ini berhadapan dengan dunia umum, saya menyatakan tidak bisa dicegah. Apa yang tidak bisa dicegah? Tadi dengan pendekatan primer itu bukan untuk mencegah, tapi adalah memperlambat. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah dengan tersier. Nah, inilah gunanya. Tersier ini kita mengejar jangan sampai pasien itu masuk ke stadium 3B atau stadium 4. Kalau tersier itu urusan kami. Kami yang mengobati pasien. Kalau pasien datang ke kita stadium 1, 2 atau stadium 3, insya Allah mudah-mudahan bisa. Oleh sebab itu, saya sangat menghimbau kepada ibu-ibu sekalian bahwa laksanakanlah sadari. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akan sedikit membahas mengenai sadari ini, Mbak. Boleh, Mbak Desti. Begini, jadi sadari itu adalah sudah saya bicarakan, pendekatannya ada primer, sekunder, tersier sudah kita bicarakan. Nah, sadari ini sendiri sebetulnya kita mengikuti perintah dari Kemenkes. Jadi Kemenkes itu kita memang diperintah, karena program daripada Kemenkes itu adalah ada 3 pilar. Satu adalah promosi kesehatan, yang kedua adalah sadari, yang ketiga adalah mengobati penderita. Nah, ketiga pilar ini kalau digabung, itu apa sih goalnya? Goalnya adalah 80% penderita umur 30-50 tahun, itu 80% itu dilakukan dilakukan sadari. Kemudian yang kedua, ketiga pilar itu goalnya yang kedua adalah 40 pasien-pasien tersebut 40% itu datang ke stadium 1 dan stadium 2.
Kemudian yang ketiga, itu kita bila kita mendapatkan penderita kanker payudara, maka kita harus memberikan pengobatan kurang dari 30 hari. Dia datang ke kita langsung melakukan satu intervensi mengenai pengobatannya. Nah begini, sadari itu adalah suatu pemeriksaan payudara sendiri oleh penderita tersebut, ataupun melalui daripada kader-kader kita yang mengajarkan kepada penderita. Konsepnya adalah mudah, Mbak, dengan 3 jari dan 1 buah kaca di kamar yang privasinya cukup. Jadi seorang wanita atau ibu-ibu bisa melakukan pemeriksaan. Jadi caranya buka baju, kemudian lihat kedua payudara, bentuk payudara kanan dan kiri sama atau tidak, warnanya bagaimana. Kemudian gejala yang sudah saya bilang tadi, warnanya akan berubah, kemudian ada cekungan, ada krusta, ada nipple discharge. Setelah itu, karena kita memegang mencari kelainan yang kecil, maka bisa juga kita dalam keadaan posisi berdiri. Nah, pada saat posisi berdiri kita melakukan kontraksi, mengencangkan otot-otot dada. Ini sebetulnya otot dada ini menurut awam, tapi kalau untuk kita bukan otot dada. Itu otot-otot daripada yang disebut dengan musculus pectoralis major. Itu kita kencangkan. Dengan terkencangnya ini, maka payudara akan tertarik ke atas. Kemudian benjolan yang kecil mudah-mudahan akan terlihat ataupun teraba. Itu yang pertama, caranya kita begini. Kemudian yang kedua, itu bisa juga dalam posisi tidur. Nah, kalau posisi tidur, punggung ini harus kita ganjal dengan bantal atau bantal pasir. Kemudian dilakukan suatu pemeriksaan. Itu adalah disebut dengan suatu pemeriksaan inspeksi. Pada palpasi, itu kita, tekniknya ada banyak, ada 3 teknik, tapi satu ajalah yang dikuasai, seperti obat nyamuk. Jadi kita mulai dari luar sampai ke puting susu. Dilakukan. Kapan kita melakukan sadari? Kita lakukan seumur hidup. Untuk melakukan, kita membagi 2 kelompok wanita. Wanita pertama itu adalah yang pre-menopause dan post-menopause. Kalau pre-menopause itu wanita-wanita yang umurnya yang aktif, menstruasinya yang produktif. Itu kita lihat kapan dia mens. Misalnya mens tanggal 1. Tambah 8 hari, tunggu dianya kering. Setelah kering tambah 7 hari. Nah, pada saat itulah kita melakukan suatu sadari untuk yang pre-menopause. Yang post-menopause itu karena dia tidak lagi menstruasi, kita tentukan per bulan. Misalnya bulan September ini, bulan apa ini? Oktober ini tanggal 1. Bulan depan tanggal 1. Bulan depannya lagi tanggal 1. Kapan? Sampai kapan? Sampai seumur hidup. Pertanyaan yang sangat berguna. Sadari ini sepertinya terhambat, banyak hambatan. Tetapi di sini saya mengimbau secara bijak kepada ibu-ibu masyarakat dengan bijaksana untuk membuat suatu keputusan yang bijak. Sudah kita bicarakan tadi, kalau pasien yang sudah dioperasi sembuh belum ada pemeriksaan lanjutan sistemik terapi. Kapan dikatakan sembuh? Itu adalah 10 tahun. Tetapi informasi dari koran, mohon maaf, informasi dari media-media lain yang propagandanya, sehingga timbul satu kesimpulan bahwa kanker payudara bisa diobati tanpa operasi. Nah, ini saya tidak melawan kondisi ini, tetapi dengan bijak untuk memutuskan mana yang terbaik. Jadi kalau yang terbaik menurut kami di dunia pendidikan kami, di dunia kedokteran, itu adalah tindakan operasi adalah yang terbaik bila syarat operasi terpenuhi. Demikian. Oke, baik dokter. Nanti kita akan lanjutkan kembali dokter. Kita iklan dulu sebentar, dan untuk pemirsa di rumah, nanti kami akan kembali tetap di Jendela. Sudah tak marah, walau masih teringat
Acara ini dipersembahkan oleh Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo mangce-bice dulur galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati, solusi untuk keluarga sehat. Usada Bali, waras herbal. Kangen sama video klip ini? Mau bernostalgia dengan yang ini? Di sini tempat kalian bisa merequest dan bernostalgia dengan klip-klip lawas. Hanya di Album Big N. Setiap Jumat jam 8 malam dan Sabtu jam 9 malam. Hanya di Sriwijaya TV. Acara ini dipersembahkan oleh Baik, masih di Jendela Pemirsa, tentunya masih bersama Dokter Beni dengan tema kita deteksi dini kanker payudara. Karena ini segmen terakhir ini dokter ya, nggak kerasa ini dok. Baik dokter, kalau tadi kita berbicara tentang sadari ini, kalau sedikit untuk sadarnis dok, bagaimana ini dok? Ya, tadi kita berbicara sadarnis. Sebetulnya sadarnis itu adalah basicnya sadari, tapi yang mengerjakannya adalah para medis dan medis. Selain sadari, selain dari pemeriksaan fisik ditambah dengan pemeriksaan misalnya USG atau pemeriksaan daripada mamografi atau pemeriksaan PET scan. Nah, inilah yang disebut sadarnis. Kalau kita melakukan satu pemeriksaan dengan menggunakan mamografi misalnya, itu kita lakukan pada pasien-pasien yang di atas 35-45 tahun, kita lakukan itu. Karena kalau kita melakukan pada umur-umur di bawah 35 tahun, itu komponen payudara orang-orang yang di bawah 35 tahun itu lebih kompak. Sehingga kalau kita melakukan suatu mamografi akan timbul suatu false positif, di mana gambaran itu menyerupai daripada kanker payudara. Oleh sebab itu makanya mamografi itu diindikasikan pada sadarnis di atas 35 atau 45 tahun. Itu cuman bedanya itu aja. Jadi kalau sadarnis itu memang kita yang melakukan ditambah dengan pemeriksaan khusus lainnya. Demikian Mbak Desti. Oke, baik. Berarti memang untuk sadari sendiri kita melakukannya sendiri ya, dokter ya. Kalau untuk sadarnis ini memang apabila kita sudah menemukan keanehan atau keganjalan ya ini dokter ya pada gejala, dan itu segera datang ke kita untuk kita periksa, kemudian kita tentukan apakah itu jinak atau ganas. Begini Mbak Desti, terus terang aja sampai hari ini ya, di negara berkembang termasuk Indonesia, khususnya Palembang, hampir 70% yang datang tuh dengan stadium 3B dan stadium 4. Nah inilah makanya malam ini kita kembali berbicara mengenai sadari. Baik. Demikian Mbak Des. Baik, dokter, karena ini di segmen terakhir ini dokter, ini boleh sedikit untuk khususnya perempuan, khususnya saya sendiri ini dokter ya, dan perempuan-perempuan yang ada di rumah, untuk bagaimana bisa menjaga diri sendirilah ini dokter ya, agar tidak terkena kanker payudara, dan apabila yang sudah terkena juga apa ini dokter, mungkin sedikit motivasinya. Boleh, silakan. Kita kembali kepada prinsip pokok bahwa kanker payudara tidak bisa dicegah. Itu dulu. Jadi kalau kita sudah pegang seperti itu, kita akan care atau dengan sangat memperhatikan payudara kita sendiri. Nah, ini saya menghimbau kepada ibu-ibu ataupun pada adik-adik bahwa
janganlah takut dengan nyeri. Yang ditakutkan itu benjolan pada payudara. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah ada benjolan datang ke kita melakukan suatu tindakan, membuktikan bahwa itu jinak atau ganas, baik dengan menggunakan teknik biopsi atau menggunakan dari alat tambah lainnya. Kemudian kalau misalnya sudah terdeteksi kanker payudara, inilah yang membuat ibu-ibu akan takut. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, ibu-ibu sekalian yang penderita kanker payudara harus, kalau mau mengejar kesembuhan, datanglah ke kami. Kami di rumah sakit umum, kita punya poli, Mbak. Kita punya poli mulai Senin, Selasa sampai hari Jumat. Kita semuanya ada di sana. Kita ada 3 orang yang aktif, saya, kemudian Dokter Mulawan, Dokter Kudir, itu semuanya mengisi poli. Dan pasien kita bukan main-main, itu lebih banyak dibandingkan yang lain. Tetapi sayangnya, kenapa ibu-ibu sekalian, karena mungkin malu, rasa malunya itu menyebabkan kalau yang dideritanya kelainan payudara, yang seharusnya kita dapatkan terdiagnosa dengan stadium dini, karena malu, stadiumnya bergerak menjadi stadium yang locally advanced, ataupun yang baik, yang tidak operable, ataupun stadium keempat. Nah ini, kalau stadium 3B dan stadium keempat, kita hanya membebaskan, bukan membebaskan, tapi adalah meningkatkan kualitas hidup, tidak menghilangkan tumornya. Nah jadi kalau sudah dioperasi, kualitas hidupnya meningkat, biasanya, mudah-mudahan tidak, tapi kebanyakan akan kambuh kembali pada tahun ketiga, tahun ke-6, dan tahun ke-9. Demikian Mbak Des. Oke, baik. Terima kasih banyak ini dokter sudah memberikan sedikit ini. Karena kalau banyak nanti kebanyakan bingung ya dok. Baik dokter, jadi memang kalau untuk deteksi dini kanker payudara ini sendiri memang harus melakukan sadari ya dokter. Betul. Ya. Harus tetap Wajib. dilakukan, dan untuk melakukannya sendiri itu berapa bulan sekali dok? 1 bulan 1 kali minimal. 1 bulan 1 kali minimal. Pada saat mereka mandi. Setelah mandi atau pada saat mandi nih dok? Kalau pada saat mandi kan bebersih yang lainnya, termasuk payudaranya, di situ bisa mereka melakukan tindakan baik. sadarinya. Baik, jadi apabila untuk wanita sendiri ini apabila sudah selesai menstruasi ya dok, Ya. yang masih ada menstruasi